Apa Bella mau belajar hari ini? Tentang apa? Eh, Lanjutan materinya apa? Cuman sampai data. Data kan itu hari kan udah. Heeh. Terus habis itu apa lagi? Habis data apa? Nggak ada. Nggak ada. Oh, ini Udah adanya selesai. berarti materi kelas 6 nih. Bentar. Oh, makasih materi kelas 6 ya. Oh, ke peluang ya. Kita belajar tentang peluang. Peluang, peluang. Kemarin kan ada peluang kan? Oma ajarin peluang kan? Oke. Kita lanjut di Oke. peluang dulu. Nanti ke sistem koordinat. Ini ada sistem koordinat ini nanti. Ada sistem koordinat. Oke, di peluang dulu ya. Tapi udah mah peluang kemarin ya. Yang dan atau itu. Oke. Sekarang kita masuk di koordinat aja nggak apa-apa. Koordinat juga nggak sulit bagaimana sih? Oke. Kalau di bidang koordinat, bentar. Bidang koordinat itu kan koordinatnya itu ada dibagi dua sumbu, ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y ya, sistem koordinat ini. Jadi yang ini adalah sumbu X positif, kemudian ini adalah sumbu Y positif, berarti yang di bawah negatif, ke kiri juga negatif ya. Nah misalnya ada sebuah titik di sini nih, ini adalah titik A. Titik A, ini kalau kita hubungkan ke sumbu X, kemudian kita hubungkan ke sumbu Y. Nah, anggaplah di sini adalah titik 2, di sini adalah 4. Maka koordinat daripada titik A ini adalah 2,4. Misalnya ada titik satu lagi di sini. Ada titik lagi satu di sini. Sekarang kita lihat ke sumbu X-nya berapa, ke sumbu Y-nya berapa. Nah, seperti ini. Misalnya di sumbu Y-nya di sini adalah di titik 10, kemudian yang ini adalah di titik 8. Sebutlah ini adalah titiknya adalah titik B. Maka titik B ini berarti sama dengan titiknya adalah 8,10. Lalu misalnya kita ingin menghitung jarak. Jarak A ke B itu sama dengan berapa itu jaraknya. Nah, untuk menghitung jaraknya ini, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, boleh. Ya, nanti ada jalan lain lagi. Nah, seperti ini. Kita bikin Pitagoras. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung jaraknya ini, anggaplah titiknya di sini adalah titik AB, berarti ini C ya, ini yang C di sini. Kita bikin C. Maka titik C di sini, ini B kan di 10. A-nya untuk di sumbu Y ini kan di 4. Berarti BC jaraknya berapa? 6. BC. Kalau ini 10, ini 4. Dari sini ke sini berapa jaraknya? 6. 6. Oke, berarti sama dengan 10 dikurangi dengan 6 ya, BC-nya. Kemudian untuk AC di sini adalah 8, ini 2. Jarak dari 2 ke 8 sama dengan berapa? Oh, ini 6. dikurangi 4 ya. Dikurangi 4 ini sama dengan 6, berarti ini sama dengan 8 kurang 2 oke, 8 kurang sama 2 sama dengan dengan 6. 6 juga 6. ya. Kebetulan sama dengan 6 juga. Oke. Nah, sekarang berarti ini segitiganya ini sudah siku-siku di sini. A, B, C ya.
Lalu berarti berlaku teorem Pitagoras karena ada siku-siku di sini. Ya, jadi sekarang kita punya segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Jaraknya di sini adalah 6, ini juga 6, di sini adalah titik A, ini titik C, di sini adalah titik B. Ini tegak lurus di sini. Lalu kita mau menghitung jarak AB ini, ya. Nah, untuk menghitung jarak AB, ini kita menggunakan teorem Pitagoras, berarti ini AB kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat sisi penyiku ya, Pitagoras. Berarti AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, seperti itu. Jadi untuk cari AB, nanti berarti sama dengan akar dari AC. AC tadi kan 6, maka ini sama dengan 6 pangkat 2. BC-nya adalah 6 juga, berarti 6 pangkat 2. Atau ini boleh ditulis akar dari 2 kali 6 pangkat 2, maka sama dengan akar 6 pangkat 2 dikalikan akar 2, atau boleh ditulis 6 akar 2. Nah ini kalau kita gambar. Sekarang kalau kita nggak gambar, diketahui ada dua buah titik gitu ya. Kita mau cari jaraknya itu gimana? Nah sekarang, ini tadi titik A nih. Titik A sama dengan 2,4. Koordinatnya kan X, Y. Jadi yang ini kita sebut aja X1 gitu ya. Yang ini berarti adalah Y1. Kemudian titik B tadi ini sama saja dengan 8,10. Ini kita anggap sebagai titik kedua. Maka yang ini berarti kita sebut X2, yang ini kita sebut dengan Y2. Nah, si BC tadi, BC ini kan sama dengan 10 dikurangi 4. 10 itu kan Y2. 4 itu kan Y1. Maka ini boleh ditulis Y2 dikurangi dengan Y1. Kemudian untuk A, C tadi ya, 8 dikurang 2. 8 ini berarti kan X2. Lalu 2-nya ini adalah X1. Oh, berarti ini boleh ditulis X2 dikurangi dengan X1. Nah, si AB tadi kan sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kan ini, X2 dikurang X1. Jadi ini boleh ditulis X2 dikurangi dengan X1 dipangkatkan 2 ditambah dengan BC-nya adalah Y2 dikurang Y1. Y2 dikurangi dengan Y1 pangkat 2. Jadi ini udah langsung rumusnya ya. Ini rumusnya. Ini untuk mencari jarak dua buah titik yang memiliki koordinat tertentu gitu. Jadi sekarang misalnya kita punya titik misalnya P gitu ya. P sama dengan 4,7. Kemudian Q-nya sama dengan misalnya 5,10 gitu ya. Nah, ini boleh kita anggap titik pertama, yang ini kita anggap dengan titik kedua. Jadi ini berarti X1, Y1, kemudian yang di sini adalah X2, Y2. Dari sini berarti X1-nya itu akan sama dengan 4, Y1-nya berarti sama dengan 7. Untuk yang di sini berarti X2-nya sama dengan 5, Y2-nya berarti sama dengan 10. Jadi untuk cari jarak PQ, ini berarti sama dengan langsung pakai rumusnya akar dari apa? X2 dikurangi dengan X1 dipangkatkan 2 ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 dipangkatkan 2. Maka ini akan sama dengan akar dari X2 dikurang X1. X2-nya 5, X1-nya 4 dikurangi 4, pangkat 2. Ditambah Y2-nya 10, Y1-nya 7 dikurangi 7, pangkat 2. 5 dikurangi dengan 1 sama dengan 1, berarti 1 pangkat 2. 10 dikurang 7 sama dengan 3, maka ini adalah 3 pangkat 2. Jadi ini sama saja dengan akar 1 ditambah akar 9, maka ketemunya sama dengan akar 10. Ya, jadi sekarang kita udah pakai rumus ini untuk mencari jarak dua buah titik gitu dalam bidang koordinat. Bisa? Ya? Oke? Jadi gampang sekali, udah ya, karena kita udah dapet ini. Nah, sekarang misalnya nih, sebuah segitiga, ada segitiga ABC ya, segitiga ABC. Lalu titik A adalah misalnya 4,2. Kemudian B titiknya adalah 4,5.
Kemudian titik C itu adalah berapa ya? 4,5 berarti di sini 8,2. Lalu kita diminta mencari apakah jenis daripada segitiganya ini. Apakah dia siku-siku atau segitiga tumpul atau segitiga lancip gitu ya. Nah, caranya gampang sih ya. Udah diajarin belum ciri-cirinya segitiga tumpul, segitiga lancip, segitiga siku-siku? Belum diajarin ya yang itu ya. Oke, ini bisa ada dua jalan. Ada dua jalan, caranya apa? Kita menggunakan gambar bisa ya. Gambar. Berarti kita harus gambar ini dalam bidang koordinat untuk menentukan titik-titiknya ya. Titik 4,2. 4,2 berarti X-nya 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bentar. Berarti ada di sini. Ini titik A ya. Ini titik A, titik A. Kemudian titik B adalah 4,5. 3, 4, 5. Ini ada di sini 5, ini 2, ini 4 ya. Berarti titik B-nya kita sambung lagi. Nah, sini ya. Ini adalah titik B. Kemudian C-nya adalah 8,2. 5, 6, 7, 8. Ini 8,2. Berarti ada di sini. Seperti ini. Ini adalah titik C. Jadi kalau kita mau gambar segitiganya, segitiga ABC-nya, nah ini sebaiknya nanti kalau pas masuk di bidang koordinat, Bella itu menggunakan buku, apa namanya, berpetak ya, buku matematika itu loh yang kotak-kotak. Jadi tidak Yang setengah kotak mati. kecil. Kalau digambar gini, ini kan udah ketahuan nih. Di sini siku-siku nih. Siku-siku di A, ya. Nah, untuk membuktikan itu siku-siku, maka kita bisa menggunakan triple Pythagoras. Nah, sekarang kita lihat jarak AB-nya. Kalau dari gambar ini udah langsung jelas. AB berapa jaraknya? Ini, AB. Berapa? 5 kurang Ya 2. kan? Oke. Kemudian AC berapa? 4. 4. Maka BC-nya sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, itu sama dengan akar dari 9 ditambah dengan 16, berarti ini sama dengan 25. Oh, berarti ini kan udah jelas siku-siku ya. Nah, nah sekarang bagaimana membuktikan tanpa menggunakan gambar? Berarti kita harus mencari panjang sisi-sisinya. Jadi untuk cari panjang AB, nah, kita anggap B-nya itu adalah titik kedua, A-nya adalah titik pertama. Jadi boleh digunakan di sini juga pakai XB dikurangi dengan XA dipangkatkan 2 ditambah dengan YB dikurangi dengan YA dipangkatkan 2. Kita kasih masukkan angkanya ya. XB adalah 4. Kemudian XA adalah berapa? 4 juga ya, 4 kurang 4. Ini dipangkatkan 2. Kemudian YB itu adalah 5. YA-nya adalah 2, berarti dikurangi 2. Ini dipangkatkan 2. Berarti sama dengan 4 kurang 4 itu 0, maka ini sama dengan 3 pangkat 2 ya. Nah, 0 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar dari 3 pangkat 2, berarti hasilnya adalah 3 ya. Kemudian kita bisa cari berikutnya adalah AC. AC. Berarti ini boleh kita pakai rumus. Jadi C-nya titik kedua, A-nya titik pertama. Atau langsung gini aja. Yang di belakang dikurang yang di depan. Dibalik boleh enggak? Oh boleh. YC dikurangi dengan YA. Pangkat 2. Ditambah dengan XC dikurangi dengan XA. Pangkat 2. Yang penting ininya enggak terbalik nih. Kalau Y-nya C, ya X-nya juga harus C dulu gitu ya. Ini berarti sama dengan akar dari YC. YC itu 2. YA itu 2. Dikurangi 2. Pangkat 2.
ditambah dengan YC itu adalah 8. YA adalah 4, dikurangi 4 pangkat 2. Maka 2 kurang 2 itu 0, 8 kurang 4 itu 4. Berarti sama dengan akar 4 pangkat 2, maka ini sama dengan 4. Kemudian berikutnya untuk cari BC ya. BC maka ini sama dengan akar dari eh, YC dikurangi dengan YB dipangkatkan 2 ditambah dengan XC dikurangi dengan XB kita pangkatkan 2. Nah, seperti itu. Maka ini akan sama dengan YC itu adalah 2 ya. YB itu 5. Berarti 2 dikurangi dengan 5 pangkat 2 ditambah dengan berapa? XC adalah 8 ya. 8 dikurangi X B-nya 4. 4 dipangkatkan 2. Berarti ini sama dengan akar dari 2 dikurang 5 itu adalah minus 3. Minus 3 dipangkatkan 2. Ditambah 8 kurang 4 itu adalah 4. Pangkat 2. Ini berarti sama dengan akar dari min 3 kali min 3 itu 9. 4 kali 4 itu 16. Berarti ini sama dengan akar dari 25, maka sama dengan 5. Nah, ini ada 3 buah sisi ini ya. Sisi AB sama dengan 3. Kemudian sisi AC itu sama dengan 4. Sisi BC sama dengan 5. Nah, ini kita kuadratkan nih. AB pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2. Oh, 9. Lalu di sini AC pangkat 2. Oh, ini 4. 4 pangkat 2, 16 ya, 16. Kemudian habis itu BC. BC pangkat 2. Itu sama dengan 25. 9 ditambah 16 ternyata 25. Berarti ini AB pangkat 2 ditambah dengan AC pangkat 2 itu sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, 25 ini sama saja dengan BC pangkat 2. Kalau begitu kita bisa ambil kesimpulan bahwa AB pangkat 2 ditambah dengan AC pangkat 2 ini sama dengan BC pangkat 2. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti ini kita memenuhi triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Pitagoras. Kalau sisi-sisi segitiga itu memenuhi triple Pitagoras, itu artinya apa? Maka segitiga A, B, C itu adalah siku-siku. Ya, dari situ. Ya, ini untuk menentukan bahwa segitiganya itu siku-siku atau bukan siku-siku. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Halo? Gak bisa. Bisa. Ya. Oke. Itu tentang koordinat ya, titik koordinat. Jadi sampai di jaraknya. Nah, ini enggak tahu SD ada diajarin mencari jarak atau belum? Kayaknya belum. Pelajaran SMP itu. Jadi udah dikasih masuk Kelas pelajaran SMP. 6. Ah, Kelas 6. kelas 6 ada jarak kayaknya enggak ada deh. Pakai perhitungan itu enggak ada. Soalnya kelas 6 udah tahu. Iya, heeh. Kalau dari gambar oke nggak apa-apa. Tapi kalau untuk perhitungannya itu pakai Y2 kurang Y1 itu belum dipakai di kelas 6. Ini nggak ada ini pelajaran kelas 6 di sini. Mm-mm. Belum masuk rumusnya itu. Itu SMP punya itu. Seperti itu. Nah, sekarang misalnya ya, misalnya lagi kita lihat untuk bidang yang lain gitu ya, bidang yang lain. Misalnya ada segi 4 ya, segi 4 A, B, C, D gitu ya. Segi 4 A, B, C, D, titik A-nya itu sama dengan 2,8. Lalu titik B-nya itu sama dengan berapa ya? Bentar. 8,4. Titik C-nya sama dengan 2,2.
Kemudian titik D-nya sama dengan 2,2. Ini 8,4. Bentar. 2,2, 2,8, 8,4. Lalu titik D-nya dari 2 ke 8, 6. Minus 4,4. Ah, ditanyakan bangun apa nih? Terus tentukan berapakah keliling dan berapakah luasnya ya. Yang ditanyakan adalah tentukan keliling A, B, C, D dan luas A, B, C, D. Nah, untuk ngitung luasnya itu kita harus tahu bentuknya seperti apa itu. Apakah dia termasuk jajar genjang atau segi empat atau belah ketupat atau layang-layang kita nggak tahu. Jadi kita harus gambar dulu. Tuh, ya, kita gambar. Kita tentukan dulu titik A 2,8. Ini 1, 2. Bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. 2,8 kira-kira ada di sini. Ini titik A. Titik B 8,4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 ada di sini. Ya, kira-kira di sini. Ini titik B ya. Kemudian titik C adalah 2,2. 2,2 berarti ada di sini. Ada di sini. Kemudian titik apa lagi ini? D-nya adalah -4,4. -4,4 dari sini. 1, 2, 3, 4. Ini -4. -4,4 kira-kira ada di sini. Ya, sekarang tinggal kita gambar nih. Kita gambar, bentar dulu. Ya. Nah, ini kita hubungkan. Oh, ini titiknya adalah titik apa tadi ini? Titik D ya. Titik D, ini titik C gitu. Nah, kita hubungkan nih. Ini, kemudian ini, lalu ini, kemudian ini. Seperti ini. Bagaimana ini? Bentuknya apa ini kira-kira? Segi empat sembarang ya. Segi empat sembarang. Nah, kalau misalnya kita mau cari berapakah kelilingnya, maka kita harus cari nih jaraknya ini berapa gitu. Ya, jaraknya berapa? A ke B. Ini A ke B, AB. Berarti kamu harus cari jaraknya berapa. Ini bisa langsung dengan gambar, nggak apa-apa. Pakai pertolongan supaya lebih cepat gitu ya. Nah, seperti ini supaya lebih cepat. Sekarang untuk ini ya, ini kan tegak lurus di sini. Ini tegak lurus di sini. Ini titiknya di 2, ini di 2. Berarti ini titiknya dari 2 ke 4 ya. Maka ini adalah 2. Kemudian di sini 2, ini 8. Dari 2 ke 8. Berarti ini berapa? 6 ya. 6 ya. Lalu ini dari 4 ke 4. Berarti ini sama dengan 4. Kemudian dari -4 sampai di 2. Maka jaraknya ini adalah 6. Tegak lurus. Nah, kalau udah dapat gini dari gambar, kita gampang ini nentuinnya. Maka si AB ini berarti sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka sama dengan akar dari 16 ditambah 36. Jadi sama dengan akar berapa? 52 ya. Jadi biarkanlah di sini nggak apa-apa. Nah, kemudian berikutnya untuk BC. BC ini berarti sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka ini sama dengan akar dari 4 ditambah dengan 36. Jadi sama dengan akar dari 40. Kemudian untuk yang berikutnya DC, ya. DC ini berarti sama dengan akar 6 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Sama saja dengan akar dari 36 ditambah dengan 4, maka sama dengan akar 40.
Lalu berikutnya untuk DA atau AD. AD berarti sama dengan akar, ini 4 dengan 6. Maka ini 4 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat, berarti sama dengan akar. 16 ditambah dengan 36, maka sama dengan akar daripada 52. Jadi nanti kalau keliling A, B, C, D, ya udah ditambahin aja semua. Berarti sama dengan AB ditambah dengan BC ditambah dengan DC ditambah dengan AD gitu atau DA enggak apa-apa ya. Jadi ini berarti sama dengan akar dari 52 ditambah dengan akar dari 40 ditambah dengan akar 40 ditambah dengan akar 52. Akar 52 tambah akar 52 berarti 2 akar 52. Akar 40 tambah akar 40 berarti sama dengan 2 akar 40 gitu. Ini mau disederhanakan boleh enggak? Oh boleh. 52 itu kan sama dengan berapa? 4 kali 13 ya. Ya, 4 kali 13. Kemudian 40 itu sama dengan akar dari angka 4 ini dikalikan dengan 10. Ini berarti akar 52 boleh dijadikan akar 4 kali akar 13. Maka sama dengan akar 4 itu adalah 2 dikalikan 2 akar 13 ditambah 2 kali akar 4 juga 2. 2 akar 10. Gitu. Ini penyederhanaan akar. Maka ini sama dengan 4 akar 13 ditambah dengan 4 akar 10. Ini sama-sama 4 nih, mau dikeluarin boleh pakai distributif. Berarti ini akar 13 ditambah dengan akar 10. Ini kalau kita ngitung kelilingnya ya. Ini kebetulan bukan bilangan triple. Ya, enggak bukan bilangan kuadrat semuanya. Jadi ada dalam bentuk akar itu. Nah, kalau kamu mau cari luas, ya gampang. Nyari luasnya berarti kamu cari luas 1, cari luas 2, luas 3, luas 4. Dijumlahin semuanya. Sebutlah ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3, lalu ini daerah 4 gitu. Masing-masing bentuknya adalah segitiga siku-siku. Berarti luas 1 nanti sama dengan 1/2, alasnya 6, tingginya 4, berarti kali 6 kali 4. Maka ini sama dengan 12. Luas 2, 2 dengan 6, berarti 1/2 kali 2 kali 6, maka sama dengan 6. Lalu luas 3 itu 2 dan 6 juga. Berarti sama dengan 1/2 kali 2 kali 6, maka sama dengan 6. Lalu luas 4 itu 4 dan 6. Berarti 1/2 kali 4 kali 6, maka sama dengan 12. Ditambah nih, luas sama dengan, ini tinggal kamu tambah aja. 12 tambah 12, 24, tambah 6, 30, tambah 6 lagi berarti 36. Gitu Bella. Bisa? Mumet enggak? Bisa. Bisa ya? Oh, bagus gitu ya. Oke. Nih. Nah, ini tentang Pitagoras ya, tentang Pitagoras. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal peluang ya, ngomong-ngomong soal peluang, peluang. Nilai daripada peluang itu antara antara 0 sampai dengan 1 ya, antara 0 sampai dengan 1. Nah, 0 ini berarti ketidakpastian. Jadi kalau peluang sama dengan 0 berarti ini adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Artinya pasti tidak terjadi gitu ya. Kalau P peluangnya itu sama dengan 1 berarti pasti. Kepastian. Kepastian. Atau pasti terjadi gitu ya. Contohnya yang paling gampang gini. Peluang gajah bertelur. Mungkin enggak gajah bertelur? Enggak mungkin. Maka peluang gajah bertelur itu sama dengan 0. Oke. Lalu peluang misalnya manusia akan mati. Pasti enggak? Pasti. Pasti. Berarti dia sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya lagi, kalau kita mendaftar ke suatu tempat gitu, kemungkinannya apa aja? Misalnya kita daftar sekolah, harus tes dulu. Kemungkinannya itu
Apa saja? Apakah pasti diterima? Pasti enggak? Enggak. Enggak. Apakah pasti tidak diterima? Enggak. Tidak juga. Berarti bisa diterima dan bisa juga tidak kan ya. Jadi kalau berbicara tentang diterima dengan tidaknya, maka peluang diterima ditambah dengan peluang tidak diterima, itu jumlahnya pasti sama dengan satu. Jadi contohnya lagi ya. Jadi misalnya kalau peluang hari ini hujan sama dengan 0,6, maka peluang tidak hujan berarti berapa? 0,4. Ya, satu dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Peluang terjangkit DBD, demam berdarah, itu sama dengan 0,2. Maka peluang tidak terjangkit ini, kalau dicoret ini berarti tidak ya. Terjangkit DBD sama dengan berapa? Nol koma nol delapan. koma delapan. Ya, seperti itu ya. Ini tentang peluang. Nah, ada lagi. Untuk di peluang itu nanti ada yang namanya itu frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu harapannya yang akan terjadi itu berapa banyak gitu. Misalnya gini, dalam suatu sekolah itu ada misalnya jumlah pendaftar ada 5.000 orang. Kemudian peluang diterima itu sama dengan 0,3. Yang ditanyakan itu adalah frekuensi harapan diterimanya itu ada berapa orang gitu. F frekuensi harapan diterima. Nah, itu sama dengan berapa? Frekuensi harapan itu disingkat FH ya. FH. FH frekuensi harapan diterima. Berarti ini diterima. Itu sama saja dengan peluang diterima itu dikalikan dengan jumlah pendaftarnya atau N-nya gitu ya boleh. Nah, ini berarti sama dengan 0,3 kita kalikan dengan 5.000 orang. Maka yang akan diterima peluangnya frekuensi harapannya sama dengan 1.500 orang. Berarti yang tidak diterima berapa kira-kira? Tidak diterima. eh, Berarti sama dengan 0,7 kita kalikan N atau sama dengan 0,7 kita kalikan dengan 5.000 itu sama saja dengan berapa? 3.500 orang ya. Atau mau dikurangi ya Bapak? Nggak apa-apa dari 5.000 dikurangi dengan 1.500 ya nggak ada masalah. Seperti itu. Ini tentang frekuensi harapan ya. Harapannya diterima itu sama dengan berapa itu. Nah, sekarang contohnya misalnya lagi ya. eh Koin dilempar sebuah koin ya, ini sebuah. Sebuah koin dilempar misalnya 100 kali. Ditanyakan frekuensi harapan munculnya angka. Kemarin ruang sampel daripada koin itu apa? Ada berapa? Koin itu punya berapa sisi? dua. Dua kan? Berarti ruang sampelnya sama dengan dua. Ya, yaitu angka dan gambar. Ya. Nah, sekarang jumlahnya angka kan ada satu, gambar ada satu. Berarti peluang daripada angka itu akan sama dengan 1/2. Jadi kalau frekuensi harapan angka berarti sama dengan peluang daripada angka kita kalikan dengan banyaknya lemparan.
Jadi sama dengan 1/2 kita kalikan dengan 100, maka sama dengan 500. Ini kemungkinannya ya, kemungkinannya akan muncul angka, sorry, 50 ya, bukan 500. 1/2 kali 150. Berarti mungkin akan munculnya ini 50 gitu. Bisa enggak lebih dari 50? Oh bisa, tergantung nanti lemparannya bagaimana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang misalnya lagi, dadu bermata 6. Bermata 6. Dilempar 120 kali. Ditanyakan frekuensi harapan munculnya genap. Hmm. Sekarang, ruang sampel daripada dadu ada berapa? 6. 6. Oke. Lalu titik sampel dari genap berapa? Angka genap ada berapa? 3. 3. Oke, ada 3 yaitu 2, 4, 6 ya. Berarti peluang genap itu kan sama dengan 3/6 kan? Atau sama dengan apa? 1/2 ya. Jadi Ya. S harapan daripada genap, maka ini sama dengan peluang genap kita kalikan banyak lemparan. Sama dengan 1/2 dikalikan 120. Atau sama dengan 60. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang 60. ditanyakan adalah frekuensi harapan munculnya angka kurang dari 3. Munculnya angka kurang dari 3, berarti ya angka berapa? Maka N kurang dari 3, 1 dan 2. ada 1 dan 2 berarti hanya ada 2 ya. Kalau begitu maka peluang kurang dari 3 itu kan sama dengan 2/6 nih. Atau sama dengan 1/3. Jadi frekuensi harapan kurang dari 3 berarti sama dengan 1/3 kita kalikan 120 maka sama dengan 40. Nah, ini tentang 40. frekuensi harapan. Ya. Nanti masih ada lagi yang namanya frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu yang sesungguhnya muncul dibagi dengan panjangnya lemparan itu nanti. Ya, tapi jangan ke situ dulu, ke frekuensi harapan dulu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa? Bisa. Ya, sekarang ditambahin lagi nih. Ini kan tadi masih satu koin dengan satu dadu ya. Nah, sekarang kalau 2 koin gimana? 2 koin, kita mau tentukan ruang sampelnya. Untuk menentukan ruang sampel, ini kita bisa menggunakan tabel. Bisa pakai tabel, ya, tabelnya ini. Masing-masing koin punya berapa sisi? 2. 2 ya, oke. Masing-masing koin punya 2 sisi ya. Nah, masing-masing koin itu punya 2 sisi, itu punya angka dua-duanya, punya gambar dua-dua, punya ya. Nah, di sini Ya. adalah untuk koin pertama, ini koin kedua. Jadi koin pertama itu juga terdiri dari angka dan gambar. Koin kedua juga terdiri dari angka dan gambar. Jadi kemungkinannya koin satu muncul gambar angka, dua muncul angka. Maka ini boleh kita tulis angka, koma angka. Kalau koin pertama gambar, kedua angka, berarti ini kita tulis angka, koma gambar. Di sini berarti gambar, koma angka, lalu di sini adalah gambar, koma gambar. Yang ini namanya adalah ruang sampelnya ya. Boleh juga kita menggunakan diagram daun ya di sini. Ini disebut diagram daun. Jadi untuk koin pertama ini adalah angka, kemudian ini gambar, lalu ini juga dipasangkan lagi dengan angka, dipasangkan dengan gambar, di diagram pohon ya. Ini angka, di sini dia gambar. Nah, yang ini berarti jadi apa? Angka, koma angka. Bentar. Nih. Yang di atas ini berarti adalah angka, koma angka. Lalu yang di sini ini adalah angka, koma gambar. Kemudian yang di sini adalah gambar, koma angka. Kemudian di sini adalah gambar, koma gambar.